Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast masih di rumah saja kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya mengundang seseorang yang cukup berpengalaman dalam bidangnya. Halo, nama saya Kemal Andreas. Anda sedang mendengarkan podcast, sebuah podcast yang di dalamnya akan menyampaikan opini tentang banyak hal. Saya juga akan mengundang pembicara lain yang akan membicarakan seputar isu sosial, hobi, makanan, hingga lelucon. Podcast ini dibuat secara gratis. Agar Anda tidak ketinggalan, silahkan subscribe channel Kemal Andreas di YouTube. Follow podcast di Spotify, Anchor, atau aplikasi pemutar podcast lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Inang Winarso. Apa kabar, Pak? Baik. Ini lokasi di mana nih, Pak? Ya, baik. Pagi di Sukabumi? Sukabumi. Sukabumi lockdown ya? PSBB ya? Enggak, Oh, enggak ya? enggak. Di Sukabumi. Bebas-bebas saja. Oh, bebas. Oh, PSBB itu bebas-bebas. B-nya tuh ujungnya. Iya, Nah, iya, iya. Pak Inang Untuk ini silakan bebas-bebas. silakan bebas-bebas saja. Nah, Pak Inang ini eh, merupakan Ketua Asosiasi Antropologi Pemda Jawa Barat, ya Pak ya. Ya, Dan betul. juga selain itu aktivitasnya apalagi Pak selain jadi Ketua Asosiasi Pak? Kegiatan penelitian sih. Oh, peneliti. Dan juga ini kan direktur apa Pak? Direktur eksekutif Yayasan Satifah Nusantara. Yayasan Satifah Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini kenapa ngundang Pak Inang? Karena kemarin saya tuh sempat dapat share tentang ini Pak, tulisan Pak Inang di Radar Tegal. Radar Ya, Tegal ya? Yang kemarin iya betul. Ya, Bapak nulis tentang kritik terhadap, saya nggak tahu tuh ya, di konteksnya sih pemerintahan Tegal, tapi kayaknya nggak hanya Tegal sih yang saya baca, lebih umum gitu. Di situ Pak Inang mencoba ya. menjelaskan tentang bagaimana apa namanya selama ini PSBB hanya defense ya Pak ya, strategi bertahan. Nah itu gimana nih Pak? Ya, Maksudnya Bapak ngelihat itu? ya. Ya, sebenarnya saya nulis itu karena bertepatan dengan tanggal 23 April itu adalah hari pertama diterapkannya pembatasan sosial berskala besar di Kota Tegal, tempat kelahiran saya. Jadi saya prihatin juga, kota kelahiran saya tiba-tiba diberlakukan PSBB gitu. Nah, ya jadi saya menulis itulah mumpung ada konteks peristiwa PSBB di Kota Tegal. Tapi sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan konsep PSBB itu juga untuk didengarkan oleh seluruh bupati, wali kota, gubernur sampai dengan presiden beserta para menterinya. Nah, apa ya? Mungkin sih sebenarnya kita harus berangkat dari logika mengenai orang sakit sama orang sehat. Ya. Jadi untuk itu kan PSBB itu kan bagian dari itu adalah respon pemerintah dalam menyikapi atau menghadapi bencana penyakit. Nah, tapi sebenarnya yang perlu kita periksa sebenarnya konsep penyakit menurut pemerintah sama menurut saya itu sama atau enggak, atau pemerintah tidak punya konsep mengenai apa itu sakit. Wow, menarik nih konsep sehat dan sakit nih. Ya. Iya, harus dari situ dulu sebelum sebenarnya kenapa kok tiba-tiba pemerintah memilih PSBB gitu. Jangan-jangan ada konsep yang bukan keliru, tapi ada konsep yang disebut anti science.
PSBB itu. Jadi Oh, gini, kalau PSBB itu anti sains, Pak. iya. Gimana? Misalnya kalau rujukan landasan dasar pemikirannya itu begini. Jadi berdasarkan perspektif antropologi kesehatan, ya, cara pandang terhadap penyakit itu selalu terjadi dua perspektif. Betul. Yang pertama, perspektif bahwa penyakit itu datang atau disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib. Oke. Atau makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Jadi roh-roh jahat gitu anggapan ya. pertama, iya, roh-roh jahat itu selalu ada di setiap masyarakat yang ada di muka bumi inilah. Sehingga tidak heran ada ritual-ritual yang dimaksudkan untuk mengusir roh-roh jahat yang menyebabkan orang sakit. Tapi kemudian ketika ada perkembangan ilmu pengetahuan, sistem pengetahuan teknologi berkembang, muncullah satu cara pandang baru bahwa penyakit itu datangnya bukan dari makhluk halus, tapi disebabkan oleh faktor-faktor alam. Natural ya, nature ya. Makhluk-makhluk alam. Nah, jadi kalau dari sisi antropologi kita mengkategorisasi masyarakat yang menganggap penyakit itu berasal dari makhluk-makhluk gaib atau roh halus, itu disebut dengan pandangan atau perspektif personalistik. Orang sakit itu karena roh halus, itu pandangan personalistik. Betul. Nah, kalau yang menganggap penyakit itu datangnya dari gangguan bakteri, virus, parasit, jamur, atau sebab-sebab yang natural, maka disebut dengan cara pandang perspektif naturalistik. Yang rasional dan irasional ya? Yang rasional ya, iya. Kalau makhluk gaib kan bagi kita itu irasional. Meskipun ada banyak pembuktian lah katanya. Betul. Tapi itu tidak menganut cara logika, dialektika berpikir logik. Iya. Saya menarik soal yang tadi Pak, yang irasional itu, yang irasional ketika zaman anak-anak dulu, saya ingat saya tuh nggak boleh keluar maghrib karena ada kalong wewe. Itu kan bentuk itu kan bentuk PSBB yang sangat masif sebenarnya ya. Bagaimana sistem kultur Sunda membuat anak kecil tuh nggak boleh keluar saat maghrib. Itu kan bentuk PSBB sebenarnya ya. Iya, betul. Skalanya besar itu karena hampir seluruh komunitas Sunda gitu. Tatar Sunda. Dan keyakinan itu juga ada di semua masyarakat, bahwa setiap waktu tertentu tidak boleh keluar karena ada makhluk halus atau roh yang bisa mengganggu kesehatan. Itu PSBB itu. Betul. Nah, mungkin seperti nyepi di Bali juga PSBB kali ya. Iya, itu juga PSBB. Jadi tidak boleh melakukan apapun karena pada saat itu dilakukan upacara-upacara spiritual dan hal-hal yang spiritual itu ya tentu tidak kasat mata. Artinya hal-hal yang di luar kemampuan nalar manusia. Betul. Dan dalam tulisan itu Pak Inang cerita bahwa PSBB itu bagian dari bertahan kan. Dan bertahan itu kan kalau kata Pak Inang nggak cukup. Karena dalam PSBB kan cuma meliburkan sekolah, kemudian ruang-ruang publik ditutup, cuci tangan, pakai masker gitu, hanya bertahan gitu. Dan menurut Pak Inang nggak cukup. Kenapa Pak nggak cukup Pak? Iya, kan gini. Kalau mungkin bagi orang yang punya pandangan personalistik bahwa penyakit itu disebabkan dengan hal-hal gaib, PSBB itu cukup. Sama halnya ketika anak-anak dilarang keluar pada saat maghrib.
Ya kan? Itu Ya. cukup. Nah, itu artinya pemerintah ini berpatokan penyakit ini disebabkan oleh hal-hal gaib. Corona ini, COVID ini, itu disebabkan oleh hal gaib. Jadi cukup dengan PSBB akan bisa selesai. Oke. Nah, padahal virus itu adalah makhluk nyata, bisa dilihat, bisa diperiksa, bisa dilawan gitu lah, bisa dilumpuhkan. Jadi bukan makhluk gaib virus itu. Virus itu makhluk nyata, cuma ukurannya sangat kecil saja, tapi itu benda hidup yang nyata. Terus ketika jadi ini anti sainsnya begini, sudah tahu virus itu benda makhluk nyata, bukan makhluk gaib. Kenapa diresponnya dengan cara-cara goib gitu loh. Cara-cara tradisi masyarakat goib yang seperti misalnya di apa namanya, saya contohkan di zona alam itu untuk apa menghindari ada gangguan roh halus yang dibawa oleh orang dari luar kampung itu, maka orang itu diisolasi dulu, disingkirkan gitu. Padahal belum tentu kan itu membawanya. Nah, ini kan aneh pemerintah memilihnya PSBB. PSBB itu kan cara klinik menurut saya, cara klinik yang nggak masuk akal sebenarnya. Lo virus itu harus dilawan, bukan terus dihindari, terus gimana kita menghindari virus itu ada di dalam tubuh manusia, ya kan? Dan interaksi manusia itu selalu terjadi. Jadi udah sekarang pilih aja caranya, oke lah untuk menyenangkan hati pemerintah, silahkanlah bikin PSBB, bikinlah mau skala apa, skala RT, RW, apa terserah lah. Tapi respon yang saintifik itu harus dilakukan. Gitu. Ya. Tapi Pak, kalau kita kemarin saya dengar salah satu pejabat di salah satu gubernur lah ya, dia ngomong kalau pemerintah melakukan PSBB karena untuk mencari penanganan virus itu yang melakukannya adalah saintis gitu, orang-orang lab gitu. Pemerintah nggak bisa gitu melakukan itu. Jadi PSBB hanya bagian ikhtiar pemerintah untuk melakukan pengurangan penyebaran virus. Itu gimana kalau kayak gitu? Iya, oke. Setelah kan kita mencoba membuat pemerintah katakanlah membuat justifikasi kayak bahwa PSBB itu pilihan terbaik. Padahal tadi saya jelasin PSBB itu basis pemikirannya adalah klinik, tahayul. Nah, tapi kan minta dipaksa bahwa PSBB itu punya basis ilmiah, saintifik. Maka dijustifikasi lah bahwa ini ituan itulah apalagi itu cara untuk memperlambat, mengurangi intensitas penularan. Loh, kita ini kan yang dibutuhkan menghentikan penularan. Udah tahu penyakit itu dari virus. Loh, apa bedanya mempercepat, memperlambat itu apa bedanya kalau terhadap virus ini? Kalau suatu saat virus ini lambat laun juga akan menyebar kalau tidak ada upaya menghentikan sama sekali penularan. Iya. Karena yang kita butuhkan sebenarnya hentikan penularan, selesai. Iya sih. Harusnya tidak ada excuse lain. Betul. Tidak ada argumentasi lain. Betul. Kalau saya ditanya, kamu pengennya virus ini lambat menular atau berhenti menular sama sekali? Ya, saya akan pilih berhenti menular sama sekali lah. Supaya saya dengan teman-teman, keluarga aman. Ya. Kan gitu. Kalau memperlambat, ya kalau tetap aja suatu saat kena. datang ke tempat itu, kena juga. Jadi bagi saya ajaib lah. Di era teknologi 4.0 katanya,
yang serba scientist basic perspektifnya, tiba-tiba memilih cara yang anti science. Oh. Iya. PSBB itu anti sains. Nah, itu kan cara orang-orang masyarakat tradisi, masyarakat kuno yang memang teknologinya masih rendah, sederhana. tidak mampu. Iya, tidak punya laboratorium Tapi kan biologi, kalau tidak punya mikroskop. Gitu. Mungkin kita tahu semua gitu ya, untuk mencari vaksin itu kan sekurang-kurangnya kita butuh waktu 18 bulan gitu. Artinya mungkin ini kan si pandemi corona ini baru mulai Januari. Dan sebenarnya baru berapa bulan di dunia ini gitu, baru 4-5 bulan. Dan mungkin sampai saat ini sebenarnya vaksinnya belum ada gitu. Nah, pada fase seperti ini, sebelum kita mencari obatnya gitu dalam tanda kutip, mungkin PSBB salah satu pilihan yang dilakukan. Atau mungkin Pak Inang punya perspektif lain gitu. Apa yang harus bisa dilakukan gitu. Ya, kalau mau menggunakan basis sains ya, supaya tidak saya kritik sebagai pemerintah. Kalau pemerintah mau menuruti apa resep yang saya ajukan, pertama saya berpikir virus ini adalah makhluk nyata, gitu ya. Maka harus segera ditemukan di tubuh siapapun. Oke. Gitu loh. Ya. Kan ini kan makhluk nyata, bukan makhluk gaib. Jadi segera temukan dong di tubuh siapa saja sih virus ini bersemayam gitu. Ya. Si A, si B, si C, oke. Iya. Pada saat kita sudah temukan melalui tes yang akurat, yang cepat, gitu ya. Jangan lama-lama juga tes. Betul. Ini kan karena sekarang tes ini pakainya tes rapid. Yang serologi ya. Rapid test itu serologi artinya yang diperiksa itu darahnya, darah si pasien. Nah, antibody darah ya? itu iya untuk melihat antibodi tubuh terhadap virus melawan virus gitu loh. Reaksi adanya makhluk asing yaitu virus, maka darah itu mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi itulah yang diperiksa. Kalau terdapat antibodi corona, berarti di dalam tubuh orang tersebut ada virus corona. Gitu. Tapi pembentukan antibodi itu di atas 7 hari. Jadi selama 7 hari orang itu sudah terinfeksi, masih bisa keliaran ya? menularkan kepada orang lain tanpa diketahui status positif atau negatif. Jadi ya terlambat lagi itu. Udah percuma kita pakai rapid test itu percuma. Betul. Nah, jadi temukan segera, secepat mungkin, seakurat mungkin. Tidak ada cara lain. Itu menggunakan tes PCR, polymer chain saya lupa singkatan PCR. Yaitu pakai swab. Tes dengan mengambil swab cairan di ingus, di hidung, dan di tenggorokan. Itu rumus pertama temukan. Atau T. Temukan segera yang jangan berarti ditunda. Tes secara masif gitu ya, dengan kecepatan tinggi. Iya. Dan itu tersedia kok tesnya. Alasannya pemerintah itu nggak punya lab yang cukup, Pak, untuk melakukan swab test, sehingga butuh waktu yang lama, sehingga banyak korban yang dia sudah meninggal gitu, tesnya baru keluar gitu. Nah, itu kan karena tesnya disentralistik di Balitbangkes Jakarta. Ya. Itu kan aktif gitu loh. Ini kota yang tersebar. Dan di setiap kota itu ada laboratorium. Yang diperlukan apa sih? Yang diperlukan cuma alat reagen PCR dan tes kitnya sama peralatan laboratorium penunjangnya. Nah, untuk PCR ini ya itu sebenarnya tidak terlalu rumit, tinggal membeli peralatannya atau membuat peralatan, dan itu bisa cepat lah karena tes kit seperti itu sebenarnya bukan persoalan yang sulit.
temukan. Yang selanjutnya? Itu kan massal, massal. Dan itu paling 20% dari total. Udahlah, itu biaya untuk membeli alat tes itu masih jauh lebih rendah dibandingkan biaya sosial untuk mengatasi persoalan ekonomi, mengatasi persoalan. Sekarang langkah yang kedua atau rumus yang kedua adalah obati orang yang sudah ditemukan positif. Jumlah yang kita temukan melalui tes PCR itu sudah akurat, jumlahnya tepat. Sudah jelas namanya siapa, sudah jelas rumahnya di mana. Ya sudah, kita pisahkan dengan yang negatif supaya nggak nular. Betul. Kan gitu logikanya. Betul. Untuk menghentikan penularan, pisahkan yang positif dari yang negatif. Jangan seperti sekarang di dalam PSBB kan tidak jelas mana yang positif COVID, mana yang negatif COVID. Bisa saja di antara orang satu RT, bisa saja ada orang di satu keluarga. Kan nggak jelas karena tidak ada pendeteksian secara dini. Jadi obati orang yang ditemukan yang positif COVID di dalam tubuhnya. Pisahkan. Ya kalau rumah sakit nggak cukup bisa ditaruh di hotel. Jakarta itu pemerintah pusat sudah memberi contoh menggunakan Wisma Atlet sebagai tempat untuk perawatan orang yang positif. Nggak sulit sebenarnya kita pisahkan menggunakan berbagai macam fasilitas. Biaya untuk pengobatan ini masih jauh lebih murah dibanding biaya untuk mengcover krisis ekonomi, krisis sosial. Iya. Betul. Ya, itu kan udah logis ini secara saintifik supaya virus itu tidak menular, pisahkan yang positif dari yang negatif. Kan gitu. Dan saya yakin yang positif masih lebih sedikit. Iya, yang positif jauh lebih sedikit jumlahnya dibanding yang negatif. Ya kan? Ya, betul. Pasti. Jadi jangan gara-gara yang positif ini tidak terdeteksi, tiba-tiba yang negatif harus ikut menanggung seluruh risiko gitu loh. Iya. Ya sudah, yang positif ini jadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya dirawat di tempat khusus, diobati sampai sembuh. Iya. Ya tentu maksud sembuh itu bukan berarti virusnya mati, tidak. Tapi diobati sampai imunitasnya meningkat dan ketika dideteksi virusnya tidak infeksius lagi. Oh, tidak aktif lagi ya? Ya, tidak infeksius itu tidak cukup untuk menularkan. Karena sistem kekebalan tubuh manusia semakin baik. Tapi virusnya itu tidak hilang, tidak mati. Tapi sebenarnya nanti, Pak, kalau sudah ada vaksinnya baru dia mati. Dengan kebijakan PSBB ini atau anggaplah lockdown gitu, berarti Bapak nggak sepakat ya? Artinya masyarakat harusnya tetap beraktivitas seperti biasa gitu? Syaratnya satu, kita yang negatif itu beraktivitas biasa, asal yang positif sudah dipisahkan. Oke. Nah, Tegal itu kan tadi ulangi kebijakan Tegal. Tegal itu dulu sebelum dia PSBB tanggal 23 kemarin, dia kan yang pertama kali bikin blokade jalan tuh Pak ya. Nah, itu gimana tuh? Iya, itu kan ya itulah akibat pemerintah, wali kotanya nggak pernah baca, tidak ngerti ilmu pengetahuan. Sama seperti presiden juga. Presiden nggak pernah baca, tidak ngerti ilmu pengetahuan. Ya, kemudian pilihnya Kota Tegal sih langsung ekstrim lockdown gitu. Nah, dia pikir virus itu nggak bisa nembus lockdown. Logikanya di mana? Emang
orang itu nggak bisa ngelompat pagar. Iya, 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 iya. Saya kadang apa ya, nggak masuk akal gitu loh. Virus Iya, itu iya. kan melekat di tubuh manusia, bukan melekat di kendaraan. Betul, betul. Kendaraan nggak boleh masuk ya wajar lah kalau virusnya nempel di kendaraan. Nah Iya, ini iya. virusnya nempel di orang, Heeh. Iya, 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 iya. orang itu kan bisa berinteraksi Mm-mm, tanpa mm-mm, mm-mm. batas. Iya, iya. Terus karena pemahaman yang kurang Jadi juga, tadi Pak. satu temukan, dua obati. Mm-mm. Ya, satu temukan, dua obati. Ya, nah, Satu temukan, dua obati, tiga. ya setelah temukan obati. 3, pertahankan yang sudah sembuh atau yang sudah imunitasnya tinggi. Oke. Supaya Mhm, orang-orang yang sembuh ini atau orang-orang yang sudah bugar mhm. itu tidak mengalami infeksi Ya. ulang Kan akibat dari itu sudah melemahnya dilakukan, Pak. imunitas si Sudah pasien sembuh dilakukan. ini. Sudah dilakukan oleh menteri kita, Pak, dengan apa? Memberikan duta imunitas kepada orang yang dari Wuhan, orang Indonesia dari Wuhan kan sudah dilakukan sama menteri kita kayak gitu, Pak. Ya, aduh, itu juga dagelan lah. Ya gini loh ya. Aduh, saya saya kan bergaul dengan dunia virus ini sudah sejak HIV masuk ke Mm-mm, Indonesia tahun mm-mm, 89. Itu mm-mm, virus loh. HIV itu virus mm-mm, yang menyebabkan AIDS kan. mm-mm, Nah, saya paham ini bagaimana cara hidup virus ini gitu loh. mm-mm, Dari cerita-cerita orang-orang yang terinfeksi virus. mm-mm, Gitu. Jadi apa namanya? Eh, secara alamiah virus itu bisa bangkit kembali dari masa tidurnya mm-mm. ketika imunitas tubuh manusia itu rendah. Oke. Jadi kalau yang tadi sembuh diobati sudah sembuh, imunitasnya sudah kuat, Mm-mm, virusnya undetectable, mm-mm, tidak terdeteksi dengan mm-mm, jelas, tidak terdeteksi dengan kuat, mm-mm, sehingga tidak bisa menginfeksi orang lain, mm-mm, mm-mm, ya harus dipertahankan mm. Ya. kondisi imunitas yang tinggi itu. Nah, caranya ya mereka harus dikontrol kesehatannya, diberi vitamin, diberi asupan-asupan gizi yang Mm-mm, baik. mm-mm, Jadi yang diberi perhatian besar itu memang yang positif dan yang sudah diobati, yang sudah pulih imunitasnya harus diberi perhatian full oleh mm. pemerintah. Ya, 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 ya. Jangan dia kemudian diserahkan ke masyarakat, kemudian dia teledor, Mm. dia terobos sehingga terinfeksi ulang, itu bisa menimbulkan pandemi gelombang kedua yang jauh Ya, lebih berbahaya. ya, ya, ya. Gitu. Ya, 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 ya. Berarti sejauh ini, Jadi kalau disingkat, ya, 3 lanjut Pak. langkah. Ya, gimana, gimana? Kalau disingkat? Jadi kalau disingkat 3 langkah itu Mhm. temukan, obati, pertahankan menjadi TOP. Wede, strategi Nah, TOP. strategi TOP ini, iya strategi top gitu kan. Ini NGO TOP banget ya ini pendekatannya ya. strategi menyerang. Ini ya itu kan saya hanya terinspirasi dari berbagai macam penyakit kesehatan masyarakat yang direspon. Ya, ya. Jadi TOP ini strategi menyerang, Mhm, tidak menunggu virus di rumah, mhm, dekam gitu, mhm. Ya, ya, jiwa ya. ima. Ya, ya, Ini ya. nggak tahunya di sekitar kita ada virus, Betul, gitu. Kita nggak betul, tahu. betul. Nah, itu kan untuk kebijakan pemerintah ya Pak ya. Maksudnya karena dia yang punya super power, super struktur lah ya gitu untuk melakukan kebijakan. Nah, bagi kita yang secara individu atau masyarakat di kelompok terkecil gitu, keluarga misalnya gitu, apa yang bisa dilakukan gitu? Kan kita nggak bisa melakukan top itu. Yang bisa melakukan top itu kan pemerintah.
Nah, kita sebagai individu yang mungkin sumber dayanya terbatas, keluarga yang sumber dayanya terbatas, Ya. apa sih yang bisa dilakukan gitu? Jadi gini, top itu strategi menyerang yang seluruh bebannya ada di pemerintah. Betul, Itu gunanya pemerintah dengan betul, aparaturnya. betul. Nah, kalau PSBB, pembatasan sosial berskala besar, Mhm. itu bebannya ada di pundak masyarakat. Oke. Jadi PSBB itu berhasil dan tidaknya itu Mhm. tergantung dari partisipasi masyarakat. Iya, iya, Ya iya. kalau mau dari cara pandang politik beginilah, PSBB itu adalah alibi pemerintah. Jika suatu saat terbukti pemerintah gagal mengendalikan pandemi ini, Mhm. maka dia dengan mudahnya akan mengatakan, nah, masyarakat Nggak disuruh disiplin. partisipasi PSBB nggak ada yang mau tuh, jadi ya salah sendiri dong tertular. Wah, iya menarik, ini menarik. Ya iya, apa gunanya ada pemerintah kalau tidak mau mengambil tanggung jawab. Nah, Hmm, sekarang PSBB ini hmm. tanggung jawab ada di masyarakat. Iya, 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 Kita iya. disuruh menahan diri untuk tidak keluar, Hmm, tidak beribadah, tidak berbisnis, tidak hmm, melakukan aktivitas apapun di rumah. hmm, Ya, pemerintah ngapain? Ya, 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 kami akan memberikan bantuan sosial. hmm, Seberapa besar bantuan sosial hmm, yang tersedia? hmm. Ini yang mengalami kerepotan ekonomi itu jumlahnya besar. Kemudian Ya. akhirnya cari-cari cara alokasi anggaran ini, anggaran itu. Hmm, Kata hmm. saya ini buying time, Ah, mengulur-ngulur waktu, iya. membiarkan virus ini. Ngapain sih? Kalau dihitung-hitung ya, Hmm, kalau dihitung-hitung gini, PSBB itu me, apa ya? PSBB itu menimbulkan biaya sosial ekonomi yang sangat besar. hmm, Nggak boleh mudik, nggak boleh hmm, ibadah, nggak boleh kerja. hmm, Pasti itu dampak ekonominya sangat besar. hmm, Katakanlah pemerintah menyediakan hampir 450 triliun hmm. Ya. dalam rangka menghadapi PSBB. Hmm, Yang untuk penyakit itu mhm. 200 triliun. Itu yang menurut versi pemerintah. Hmm, hmm, Tahu nggak saya hitung-hitung hmm. apa namanya biaya untuk melaksanakan top tadi, strategi top. Berapa Tahu tuh, Pak? nggak Berapa, Pak? jumlahnya? Nah, 200 juta penduduk. Mhm, Katakan lagi nih, 200 juta penduduk itu artinya yang di atas 15 tahun sampai dengan yang lansia. mhm, Jadi yang di bawah 15 tahun tidak kita tes. hmm, Kan? Yang 15 tahun sampai yang lansia kita tes. hmm. Itu tidak diambil seluruh kelompok usia itu tidak 100%. Ya. Cukup Sampling. 20%-nya. Sampling aja gitu ya. Berarti 40 juta kan? Hmm, 40 juta kan? hmm. Oke. Ya. 20%-nya dari 200 juta, 40 juta kan? Hmm, Nah, biar 1 juta pasien positif. hmm, Kalau masing-masing pasien dikasih biaya 10 juta hmm. untuk pengobatan dan lain sebagainya, paling 10 triliun. 10 triliun ya. 10, Hmm, 10 triliun. 10 plus plus 2-3 triliun, nggak sampai 15 triliun. hmm. Dengan 15 triliun, kita sudah bisa memisahkan yang positif dengan yang negatif. Oh, Paham? ya, 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 Ya kan? ya, ya, ya.
Dengan 15 triliun kita udah bisa memisahkan yang negatif dengan yang positif, ya kan? Nah, yang positif silakan aja Anda berdagang, Anda beraktivitas, berbisnis. Kan nggak perlu dikasih bansos. Betul, Ya kan? betul. Yang sehat, yang negatif kan nggak perlu dikasih bansos. Iya. Dia aman di kantor, dia aman di sekolah, aman di pasar. Ya. Yang perlu di backup ini yang positif. Iya. Kita udah kasih anggaran 10 juta yang positif. 10 juta rupiah per orang untuk yang positif. Nah, sekarang 600.000 orang. 600.000 rupiah bansos untuk sekian banyak orang. Kan nggak seberapa biayanya itu. Jadi rupanya saya dengan Korea satu pemikiran. Satu frekuensi. Korea menerapkan tes bukan gara-gara suka nonton Korea. K-pop loh ya. Bukan karena K-pop. Tapi karena memang paradigmanya berbasis sains lah. Ya. Jadi ya yang negatif tetap produktif. Betul. Bisa menghasilkan pendapatan gitu. Yang positif, udahlah kita pemerintah harus full cover seluruh kebutuhan yang positif. Betul. Ya. Itu nggak mahal lah. Ya kalau saya jadi presiden, saya anggarin 20 triliun untuk strategi top, gampang ambil duit, memisahkan duit 20 triliun. 20 triliun. Oke, luar biasa. Kalikan aja 20% dari seluruh proyek infrastruktur. Ya, betul. Mungkin 2 bandara dibatalkan pembangunannya, 2 jalan tol, kereta cepat dibatalkan. Itu udah cukup. Tapi banyak oligarki yang dirugikan, Pak, kalau gitu, Pak. Ya, paling pemilik proyek kan? Iya. Nah, pemilik proyeknya itu siapa? Pertanyaannya kan gitu. Jadi sebenarnya iya. Ya. Nah, tadi sebenarnya untuk menjawab TOP itu bisa untuk proses penantian sampai dengan virus itu sampai proses penantian sampai antivirusnya ditemukan. Jadi yang positif ini bila perlu memang di backup kehidupannya. Karena jangan sampai dia menjadi pembawa sebelum ditemukan antivirusnya. Menemukan antivirus tuh sebenarnya bisa cepat sih. Karena itu sudah banyak gini loh. Semakin cepat kita menemukan yang positif, semakin cepat kita menemukan yang positif, maka kita sudah punya banyak sampel sebagai bahan baku antivirus. Gitu. Iya. Betul. Jadi kita punya sampel kan, punya sampel regime hasil swab tadi kan jadi sampel. Nah, sampel itu kan disimpan. Nah, itulah yang bakal menjadi bahan baku antivirus. Oke. Ya. Kan gitu cara bikinnya. Iya. Oke. Menarik, Pak Inang? Ya, kalau bicara logika kesehatan masyarakat sih. Ya, itulah bagaimana antropolog harus berpikir kritis, kemudian menghasilkan karya-karya pemikiran terobosan. Gitu, betul. Untuk diterapkan oleh pemerintah. Betul. Iya. Pak Inang, kayaknya kita sudah cukup
terima kasih telah memberikan perspektif yang luar biasa. Ya. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa cepet-cepet apa ya namanya tuh dieksekusi lah Ya, gitu kamu ya. kirim ke itulah. Oh pasti nanti dikirim Pak. Pak Enang terima kasih waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Ya. Sehat-sehat terus. Ya. Kapan-kapan kita diskusi Oke. lagi ya dengan topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.